Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kita kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Di antaranya nikmat yang utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan yang tidak kalah pentingnya yaitu nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Salawat dan salam teruslah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insya Allah dengan kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, baik di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, saya doakan insya Allah pada hari ini dan hari-hari seterusnya Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam keberkahan, selalu dalam limpahan rezeki yang berkepanjangan, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan baik di dunia dan kelak di akhirat. Dan juga yang mungkin pada saat ini ada di antara saudara-saudariku yang sedang menghadapi suatu masalah, saya doakan insya Allah semua masalah-masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi, dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan membahas mengenai rajin sholat duha dan tahajud tapi masih susah rezeki akibat satu kebiasaan ini. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, kebiasaan yang membuat susah rezeki mesti telah rajin sholat duha hingga tahajud. Akan percuma jika sholat duha serta tahajud dilakukan setiap hari tetapi masih melakukan kebiasaan ini. Jika rezeki akan selalu susah, tidak kunjung ada perbaikan, dan sholat duha serta tahajud yang telah dijalankan menjadi sia-sia semata. Hindari satu kebiasaan ini agar kita semua mendapat ridha Allah saat melaksanakan sholat duha ataupun tahajud. Semoga dengan mengetahuinya kita semua berhasil keluar dari jeratan melarat atau susah rezeki. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, dikisahkan ada seorang sahabat di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang setiap hari menunaikan ibadah sholat duha, tetapi Ibnu Abbas memarahinya karena orang tersebut menyalakan sholat duha yang dilakukannya setiap hari tidak membuat perubahan dalam hidupnya. Menurut orang tersebut, walaupun telah sholat duha hingga tahajud, tetapi tetap saja melarat dan rezeki semakin susah. Ada hal penting jika keinginan dan segala hajat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
selama melaksanakan sholat duha ataupun tahajud, haruslah menjaga isi hati saat mengerjakannya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, orang miskin sholat duha setiap hari tidak kunjung kaya. Kira-kira bagaimana isi hatinya? Katanya, saudara-saudariku, tentu ada yang salah dengan ibadah yang dia lakukan tersebut. Bisa jadi karena tidak ikhlas dan tidak bahagia saat menjalankannya. Ketika menunaikan ibadah, sebaiknya kita melakukan introspeksi diri. Siapa tahu ibadah atau doa yang sedang dipanjatkan malah menjadi akar permasalahannya. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakukan segala bentuk ibadah seperti sholat duha dan tahajud dengan hati ikhlas dan gembira, agar ibadah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk ibadah sunnah, apabila merasa tidak ikhlas, sebaiknya jangan dilanjutkan. Kebiasaan ibadah sholat duha atau tahajud yang dijalankan tidak ikhlas atau tidak bahagia, tidaklah mendapat manfaatnya sama sekali. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, jadi dalam beramal ibadah, termasuk amalan-amalan ibadah sholat sunnah, maka hati kita harus ikhlas dan gembira. Jika hatimu mulai tidak senang, maka hentikan. Itulah yang menyebabkan susah rezeki walaupun telah berkali-kali sholat duha dan tahajud. Nah, saudara-saudariku, maka perbaiki pikiran serta hati agar setiap ibadah dan doa yang dipanjatkan kehadirat Allah dapat terkabul. Saudara-saudariku yang dimuliakan, yang dirahmati, yang dicintai Allah, maka inilah penyebab rajin sholat duha dan tahajud tapi masih susah rezeki. Oleh sebab itu, jawabannya adalah ketika kita melakukan segala bentuk ibadah seperti sholat duha dan tahajud, hendaknya dengan hati ikhlas dan gembira agar ibadah kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan penjelasan yang singkat ini dapat menjadi manfaat, dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting dalam kita beribadah, hendaklah dengan hati yang ikhlas dan gembira, dan semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang benarnya datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di video-video berikutnya yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.